Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih di tema 4A, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Berdoa masing-masing di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat membuat ringkasan yang disusun dari gagasan pokok pada suatu teks bacaan. Nah, langsung aja ya, kita bahas materinya satu persatu. Let's go! Ringkasan. Apakah kalian pernah mendengar kata ini? Tentunya pasti kalian sudah sering ya mendengar ringkasan. Tapi apakah itu? Anak-anak, pengertian dari ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Nah, cara membuat ringkasan itu ada rahasianya. Apa sih rahasianya? Kalian cuma tinggal mengingat 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah membaca teks asli. Yang kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Dan M yang ketiga, menulis ringkasan. Mudah kan? Pastinya mudah untuk diingat ya. Langsung saja ya, kita mulai pada M yang pertama, yang itu adalah membaca teks asli. Perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini ada teks asli yang bisa kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Paragraf yang pertama. Pagi hari ini rumah Bella tampak ramai. Ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upik, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain Bella di rumah, juga teman di sekolah. Nah, pada paragraf pertama ini langsung saja bisa kita cari gagasan pokoknya. Kira-kira apa ya gagasan pokoknya? Ya, betul. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah teman-teman Bella yang sedang berkunjung ke rumah. Sekarang paragraf kedua. Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Lonceng ini akan bergoyang-goyang karena tertiup angin dan menghasilkan bunyi yang nyaring. Bella dan teman-temannya tampak bersemangat sekali mengerjakan tugas ini. Kira-kira pada paragraf kedua, gagasan pokoknya apa ya anak-anak? Ya, gagasan pokok pada paragraf kedua adalah Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama-sama membuat lonceng angin. Selanjutnya di paragraf ketiga. Lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Itu idenya Udin.
Kebetulan di rumahnya ada antena televisi yang sudah rusak. Bagian pipa logam antena televisi itu bisa dijadikan bahan untuk membuat lonceng angin. Bella dan teman lainnya sangat setuju. Bahkan Edo sangat menyukai ide Udin. Langsung saja ya, apa nih gagasan pokoknya? Iya betul, pada paragraf ketiga ini gagasan pokoknya adalah lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Di paragraf keempat, kita baca sama-sama ya. Selain antena bekas, mereka juga mengumpulkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan seperti benang senar, kawat, dan gunting. Setelah semua bahan dan alat tersedia, mereka mulai membuatnya. Upik mulai membuat gambar rancangan bentuk lonceng yang akan dibuat. Upik sangat pintar menggambar. Teman-teman yang lainnya pun kagum pada kepintaran Upik menggambar. Kira-kira apa nih gagasan pokok pada paragraf keempat? Ya, betul. Upik membuat rancangan lonceng. Ya, betul sekali. Pada paragraf keempat ini adalah gagasan pokoknya adalah Upik membuat rancangan lonceng ya. Selanjutnya, paragraf kelima. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Bella dan Lucy memotong senar, Udin dan Edo mengikat pipa logam dengan kawat, Putu memotong kawat, Upik menyatukan kawat dengan senar. Apa nih gagasan pokoknya? Ya betul, mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Selanjutnya, paragraf 6. Tak terasa waktu sudah siang. Azan berkumandang dari masjid di samping rumah Bella. Itu waktunya ibadah bagi umat Islam. Udin meminta izin untuk menunaikan kewajibannya beribadah, begitu juga Bella dan Upik. Lucy, Edo, dan Putu mengizinkan teman-temannya melakukan ibadah. Lucy, Edo, dan Putu berbeda agama dengan Bella, Upik, dan Udin. Lucy dan Edo beragama Kristen, sedangkan Putu beragama Hindu. Meskipun berbeda agama, mereka tetap menghormati temannya untuk beribadah sesuai keyakinan. Langsung aja ya, apa nih gagasan pokoknya pada paragraf ke-6 ini? Ya, gagasan pokoknya pada paragraf ke-6 adalah saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat. Selanjutnya, paragraf ke-7. Setelah selesai sholat, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Akhirnya, tidak berapa lama, jadi juga lonceng angin di antena bekas. Akhirnya tidak berapa lama, jadi juga lonceng angin dari antena bekas. Lonceng itu berbunyi nyaring ketika digoyang-goyangkan. Putu menggantungkan lonceng itu di atas teras rumah Bella. Ketika tertiup angin, lonceng itu berbunyi nyaring. Apa nih paragraf ke-7 gagasan pokoknya? Ya, setelah selesai sholat, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Paragraf ke-8. Bella, Upik, Lucy, Udin, Edo, dan Putu merasa senang sekali. Lonceng angin buatan mereka sudah jadi. Ternyata membuat lonceng angin tidak sulit karena mereka mengerjakannya bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Kerjasama yang dilakukan Bella dan temannya patut ditiru. Meskipun mereka berasal dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda, tetapi mereka dapat bekerja sama dengan baik. Ternyata kebersamaan dalam keberagaman itu sangat indah dan bermanfaat. Apa gagasan pokoknya?
Iya, anak-anak, pada paragraf ke-8 ini gagasan pokoknya adalah lonceng angin buatan mereka sudah jadi. Ya, akhirnya lonceng angin buatan mereka itu sudah jadi. Inilah gagasan pokok pada paragraf ke-8. Sekarang kita kembali ke M yang kedua, yaitu menentukan gagasan pokok. Tadi kita sudah ya mencari gagasan pokok bersama-sama. Sekarang kita ulang lagi ya. Kita tulis kembali apa aja tadi gagasan pokok yang pada paragraf pertama. Teman-teman Bella berkunjung ke rumah. Paragraf kedua, Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama membuat lonceng angin. Paragraf ketiga, lonceng dibuat dari bahan bekas. Kemudian pada paragraf keempat, Upik membuat rancangan lonceng. Paragraf kelima, mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Dan paragraf keenam, saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat. Paragraf ketujuh, setelah sholat mereka kembali mengerjakan tugas. Dan paragraf ke-8, akhirnya lonceng angin buatan mereka jadi. Itulah M yang kedua, yaitu menentukan gagasan pokok ya. Sudah kita tentukan masing-masing gagasan pokok pada setiap paragrafnya ya. M yang ketiga, yaitu menulis ringkasan. Kita sudah menentukan tuh tadi gagasan pokoknya. Sekarang kita tulis gagasan pokok yang sudah kita tentukan dan dibuat menjadi satu atau sebuah paragraf. Seperti ini anak-anak, gagasan pokok yang sudah kita tentukan tadi kita gabungkan dan kita tuliskan kembali menjadi sebuah paragraf. Nah, paragrafnya seperti ini ya. Kita baca bersama-sama. Teman-teman Bella berkunjung ke rumah. Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama membuat lonceng angin. Lonceng dibuat dari barang bekas. Upik membuat rancangan lonceng. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat. Setelah sholat, mereka kembali mengerjakan tugas. Akhirnya lonceng angin buatan mereka jadi. Nah, seperti itu anak-anak, cara membuat ringkasan. Mudah sekali kan? Intinya adalah kalian harus bisa menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf di sebuah bacaan atau wacana. Jika kalian sudah mendapatkan masing-masing gagasan pokoknya, ya nanti tinggal disatu-satukan dan disusun menjadi sebuah paragraf. Mudah ya. Sekarang kita masuk ke tugas. Tugas hari ini adalah kalian kerjakan tugas Ayo Menulis di buku paket tema 4 halaman 77. Ya, anak-anak. Di sana tugasnya mencari sebuah teks bacaan, boleh di buku, di majalah, atau surat kabar. Nah, kemudian kalian buatlah ringkasannya. Ringkasan dari teks bacaan yang kalian temukan tersebut. Mudah ya. Dan jangan lupa kumpulkan tugasnya di GCR ya anak-anak. Di foto teks bacaan atau bacaan yang kalian temukan, yang kalian buat untuk ringkasannya, kalian foto dan juga kalian foto hasil ringkasan kalian ya. Jadi ada dua yang difoto ya, teks bacaan yang kalian pilih dan juga hasil ringkasannya. Oke? Jangan lupa ya, langsung dikumpulkan tugasnya di GCR. Semangat! Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Cerdas pikir, cerdas zikir, cerdas berkreasi. Tetap semangat, semangat belajar daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.